Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Sukar dipercaya, namun sekumpulan semut besar bersarang di lubang telinga anak berusia 12 tahun asal India. Dokter menemukan setidaknya 10-15 ekor semut besar lalu lalang di telinga anak Seria Darji setiap harinya. Gadis belia asal kota Disa, Banaskanha, India ini tidak pernah menyangka ada kawanan serangga hidup di telinganya. Ia mulai merasakan keluhan pada Agustus 2015 dan baru minggu ini ia merasakan ketidaknyamanan yang serius. Sang ayah, Sanjay Darji, khawatir melihat putrinya merasa kesakitan di bagian kuping. Betapa terkejutnya pria ini kala menemukan seekor semut besar ada di dalam kuping putrinya. Darji bergegas membawa putrinya ke klinik spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT. Dua dokter spesialis melakukan pemeriksaan awal menggunakan kamera laparoskopik. Namun tidak satu pun dari mereka memahami bagaimana semut-semut itu bisa membangun sarang di telinga Seria. Seorang dokter di pusat kota yang telah berpengalaman selama 32 tahun mengatakan hal serupa. Sang dokter menambahkan, bila semut ini terus keluar masuk kupingnya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyelesaikan misteri ini. Seorang fotografer asal Irlandia berhasil menjual hasil karyanya kepada seorang pebisnis kondang Eropa seharga 750.000 pound sterling atau setara 14,8 miliar rupiah. Harga sangat fantastis ini ternyata hanya untuk sebuah foto kentang mentah. Kevin Ebok berusia 46 tahun menangkap sebuah momen di mana kentang mentah masih berselimut tanah. Dalam versinya, foto yang dijepret pada 2010 ini memiliki 3 bentuk cetak. Satu adalah untuk koleksi pribadinya, kedua untuk disumbangkan kepada museum seni di Serbia, sedangkan versi ketiga jatuh ke tangan pebisnis Eropa yang tidak disebutkan namanya. Sesuai pengakuannya, karya fotonya yang unik ini sudah beberapa kali dibeli oleh para penikmat foto. Dalam portofolionya, selain foto kentang yang berharga selangit ini, Ebok juga memiliki sejumlah foto bersama orang penting seperti Steven Spielberg, Michael Palin, petinggi Facebook Sheryl Sandberg, dan Malala Yousafzai, aktivis HAM peraih Nobel Perdamaian asal Pakistan. Dalam menjalani profesinya, Ebok bisa mendapatkan komisi senilai 200.000 pound sterling, setara dengan 3,9 miliar rupiah. Ada yang menarik dalam rangka memeriahkan Hari Australia ke-35 di Hotel Storybridge, Brisbane, Australia. Ratusan orang berkumpul dan bersorak-sorak dengan tradisi yang tak biasa, yakni adu balap kecoa. Adu balap tak lazim ini diikuti oleh beberapa peserta yang tentunya membawa kecoanya masing-masing. Namun bagi Anda yang ingin mengikuti adu lomba ini namun tidak memiliki kecoa, jangan berkecil hati dulu. Karena kita bisa membeli kecoa dari Universitas RMIT di Melbourne seharga $3,5 hingga $5 Australia atau sekitar 30-45 ribu rupiah. Seperti lomba lainnya, adu balap kecoa ini juga memiliki beberapa peraturan. Peserta akan langsung didiskualifikasi bila kecoa mereka terbang. Dan pemenang pertama adu balap kecoa ini adalah Mark Althorn, warga negara Irlandia yang tinggal di Australia. Wah, selamat ya Althorn. Pensiunan dokter bernama Wang Xiaoping di provinsi Zhejiang, Cina rela menghabiskan uang tabungannya untuk membangun rumah penampungan bagi kucing dan anjing kampung. Wanita 62 tahun itu menjual 2 properti miliknya senilai 3,7 miliar rupiah untuk merawat dan memberi makan anjing dan kucing liar selama 8 tahun terakhir. Selama sebulan, Wang harus menggaji 2 asistennya senilai 14 juta rupiah untuk membantunya merawat hewan-hewan terlantar itu. Menurut media Cina, Wang sudah mengadopsi ratusan anjing dan kucing kampung dalam 8 tahun ini. Dalam sekali makan, hewan-hewan kecil ini butuh 18 ember nasi dan mereka makan nasi sebanyak 50 kg setiap hari. Dokter pensiunan ini berharap ada seseorang yang bisa menggantikannya ketika kelak ia beranjak tua.
telah melanda belahan bumi bagian utara. Kondisi ini membuat sejumlah jalanan tertutup es. Gara-gara kondisi itu, seorang wanita hamil terjebak di tengah cuaca beku saat melakukan perjalanan menuju rumah sakit. Kejadian ini berlangsung di kota Anzuen, Provinsi Guizhou, China. Cuaca yang sangat ekstrim membuat ribuan orang terjebak di jalanan. Salah satu dari ribuan orang ini adalah seorang wanita berusia 26 tahun bernama Leng Xiaoming. Ia dan suaminya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit setempat guna memeriksakan kandungannya. Namun di tengah jalan, istrinya mengalami kontraksi. Mereka lantas mendatangi polisi untuk membantunya pergi ke rumah sakit. Petugas pun mengantar keduanya. Naas, mobil patroli menabrak separator dan tidak bisa melaju. Kondisi Leng semakin kritis. Dengan sigap, polisi meminta bantuan dari warga sekitar untuk mendorong kendaraannya. Warga langsung berdatangan dan mendorong mobil hingga bisa bergerak kembali. Berkat bantuan itu, Leng dan suaminya tiba di rumah sakit tepat waktu. Leng melahirkan bayi laki-laki. Matador bernama Francisco Fran Rivera Ordóñez, 42 tahun, memicu kontroversi setelah ia memajang foto di akun Instagramnya yang memperlihatkan kemahirannya melawan banteng liar sambil menggendong putrinya yang masih berusia 5 bulan, Carmen. Fran yang juga merupakan teman akrab David Beckham ini terlihat menggendong Carmen dengan tangan kiri, seraya tangan kanannya mengibaskan kain merah ke wajah banteng liar. Dalam foto Instagramnya ia menulis, "Debut Carmen. Ia adalah generasi kelima matador di keluarga kami." Menurut pengakuan Rivera, kakek dan ayahnya juga seorang matador. Rupanya sang ayah pernah juga menggendong Rivera sambil melawan banteng. Kontan, foto Rivera menggendong Carmen ini mengundang reaksi para netizen. Ia dinilai membahayakan nyawa si bayi. Rivera pernah mengalami luka serius Agustus lalu ketika seekor banteng merobek perutnya dalam aksi serupa di kota Huesca, sebelah utara Spanyol. Ketika itu ia harus menjalani operasi hidup mati selama 2,5 jam. Seorang pria Arab Saudi ketahuan ingin menyelundupkan 14 botol minuman keras ke negaranya setelah pulang dari Bahrain. Kepala Dinas Bea Cukai Arab Saudi mengatakan pria ini dihentikan di tengah jalanan yang menghubungkan dua negara karena gerak-geriknya mencurigakan. Setelah diperiksa dan digeledah, petugas menemukan 14 botol minuman keras diplester ke pakaian dalam di balik baju panjang gamisnya. Modus yang sama pernah dilakukan seorang pria Saudi lain pada September lalu. Minuman beralkohol dilarang di Saudi dan mereka melanggar akan dikenakan hukuman cambuk di depan umum atau penjara. Beberapa negara bagian Amerika Serikat lumpuh pasca dilanda badai salju terbesar kedua sejak 147 tahun pada 22 hingga 24 Januari kemarin. Beberapa transportasi darat maupun udara pun ditutup, menunggu situasi kembali kondusif. Bencana ini sangat mengerikan, namun pasangan asal Pennsylvania, Kevin dan Carmen Shanahan, tak ragu melangsungkan pernikahannya di tengah badai salju. Pasangan yang telah menjalin hubungan sejak 4 tahun lalu ini tidak menyerah dan terganggu gara-gara badai salju tersebut. Sayangnya, banyak tamu undangan yang tidak dapat menghadiri acara pernikahan ini karena kondisi memang tidak begitu mendukung. Namun pasangan tersebut tetap bahagia karena keluarganya berkumpul. Netizen negeri Gajah Putih Thailand dihebohkan dengan video seorang pengendara arogan yang jadi bulan-bulanan pengguna jalan lainnya. Dalam video berdurasi ini, tampak seorang pengendara nekat memalangkan mobilnya di tengah-tengah jalan hingga memicu kemacetan. Ketika ditegur petugas, bukannya sadar diri, pria ini justru melawan dan memukul petugas. Segera saja, peristiwa ini menarik perhatian pengguna jalan yang lain. Aksinya ini memancing emosi beberapa pria. Seorang seniman asal Rusia, Michael Zhakov, mengunggah beberapa foto karyanya yang sangat mengagumkan. Dalam foto di Instagram ini, ia mampu membuat boneka yang sangat mirip dengan manusia. Pria asal Moskow tersebut mampu merancang boneka dengan detail yang sangat sempurna dari segi kulit, warna, noda di kulit, garis bibir, bahkan ekspresi mata yang terlihat hidup. Pertama kali ia belajar mematung ini adalah ketika berada di Kuban State University, Rusia. Kemampuan Michael mulai berkembang saat ia bekerja di teater boneka. Tidak hanya membuat bonekanya, Michael juga membuat pakaian yang dikenakan oleh boneka tersebut.
Michael berhasil membuat boneka pertamanya pada 2010. Sejak saat itulah, boneka yang ia buat semakin nyata dan sangat persis dengan manusia. Namun ini tidak dijual ya sis, karena boneka ini tidak dikomersilkan. Michael hanya memajang karyanya ini di akun Instagram pribadinya yang memiliki ratusan ribu pengikut. Perusahaan penerbangan Thailand memperbolehkan penumpang membeli tiket pesawat bagi boneka mereka dan memperlakukannya sebagai anak-anak sungguhan. Ini dilakukan karena boneka tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib. Penerbangan Thai Smile Airways, anak perusahaan Thai Airways International PLC, mengatakan dalam memo internal perusahaan bahwa boneka memiliki tiket penerbangan akan mendapatkan cemilan dan minuman walaupun tidak diperbolehkan duduk di barisan kursi darurat. Boneka gaib seperti ini dikenal dengan istilah Look Fab atau malaikat anak dan menjadi populer di Thailand setelah sejumlah pesohor mengklaim merasakan manfaatnya. Boneka-boneka ini bisa dijual hingga jutaan rupiah dan dipercaya memiliki roh malaikat anak. Pemiliknya bahkan memanjakan mereka dengan pakaian dan aksesoris bermerek. Konon, boneka yang terawat dengan baik dipercaya dapat membawa keberuntungan. Selain tidak boleh duduk di barisan kursi keluar darurat, boneka-boneka ini juga harus memasang sabuk pengaman selagi lepas landas dan landing. Tak hanya penerbangan ini saja, sebuah restoran di Bangkok bahkan menyediakan sajian istimewa untuk boneka-boneka gaib. Lalu, bagaimana ya boneka itu menyantap makanan? Seorang tahanan di penjara H.M. Ford, kota Cardiff, Wales, membakar penjara karena merasa tidak diizinkan sipir menonton televisi. Liam Price melakukan protes ekstrim ini sampai hak-haknya dipenuhi. Untungnya amuk sejago merah tidak sampai menghanguskan seisi penjara. Petugas cepat menangani api dengan tabung pemadam. Salah satu tahanan yang menjadi saksi mata menjelaskan bila api menyeruak melalui celah pintu bawah sel setelah melebar melalui jendela yang terbuka dari dalam sel yang ditempati Price. Menurut catatan jaksa David Pugh, Price dijebloskan ke penjara karena kasus pencurian. Dan hanya dalam waktu 48 jam setelah masuk sel, ia melakukan protes karena sudah tidak bisa menonton TV selama berhari-hari. Price yang emosi lantaran tidak bisa menonton TV langsung membakar sebuah handuk yang tergantung di pintu selnya. Seorang musisi berusia 57 tahun bernama Lee menjalani operasi otak sambil memainkan gitar kesayangan di Shenzhen, China. Pasien ini menderita penyakit saraf langka bernama musician dystonia. Ini merupakan kasus ke-7 di dunia dan yang pertama di China. Sebelum berobat, pria ini mengalami gejala kaku otot. Jika biasanya ia bisa menggerakkan tangan untuk bermain gitar maupun menulis lagu, namun kali ini tiba-tiba saja tidak bisa dilakukannya. Setelah pergi ke dokter, baru diketahui bahwa penyakit ini menyerang otot-otot pada jari yang berfungsi untuk memainkan musik. Tak ada obat-obatan yang mampu mengatasi hal ini. Semakin lama kondisinya semakin memburuk. Baru ketika pasien ini bertemu Direktur Neurologi di Shenzhen, Guangdong, China, Chai Shadong, bisa melakukan operasi untuk memperbaiki otot-otot di jemarinya. Selama operasi, Lee tetap sadar. Bahkan operasi ini mengharuskannya ia untuk bermain gitar, sehingga memungkinkan dokter mendeteksi sinyal yang dikirim ke otak. Pada saat operasi, ada elektroda medis yang dipasang di otak untuk merangsang neuron mengendalikan otot-otot jari Lee. Setelah melakukan operasi selama 3 jam, operasinya selesai dan tangan kanannya bisa normal kembali.